Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ana minta maaf karena suara ana ini agak serat-serat basah, lagi batuk dan suara susah keluar. Namun karena sebuah perkara urgen, kita harus jelaskan dan kita harus luruskan berkaitan dengan sebuah perkataan atau kritikan Ar-Razi Hashim berkaitan dengan Syekh Albani, yang dimana dalam kritikannya dia merendahkan Syekh Albani dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan mengatakan kedua ulama kita ini ulama yang telah diakui keilmuannya di seluruh dunia, dengan mengatakan ada masalah di dalam pengkutipan atau menukilkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sekuat tenaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya kita akan membantah dan meluruskan syubhat dan perkataan dusta Ar-Razi Hashim ini. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama kita sampaikan bahwasanya la ya'rifu fadla fil fadli illa fil fadl. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan. La ya'rifu fadla fil fadli illa fil fadl. Tidak ada yang mengetahui keutamaan kemuliaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan pula. Artinya apa jamaah rahmatullah? Tidak ada yang mengetahui keilmuan hadis Syekh Albani kecuali para ulama yang mumpuni ilmunya dalam ilmu hadis pula. Sehingga jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, kalau kita mencoba mempelajari mustalahul hadis dan mempelajari mendalami kitab-kitab besar berkaitan dengan rujukan ilmu hadis, maka tentunya kalau kita ingin bercermin menimbang diri kita dengan keilmuan para ulama ilmu hadis, tentu yang khususnya ilmu hadis khususnya terutama Syekh Albani, maka kita akan merasa kita ini antara Syekh Albani dan ulama yang lainnya kita bagikan semut dengan gunung. Maka demikianlah jamaah rahmatullah, tidak ada yang merendahkan orang yang mulia kecuali orang rendahan, orang paling rendahan. Itu sebuah kaidah dalam kehidupan. Yang ingin tenar dengan banyak melakukan hal-hal yang kata para ulama itu keluar dari kebiasaan umumnya. Demikianlah jamaah rahmatullah, kalau seseorang ingin menjadi terkenal dengan cara instan, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan manusia. Ya, salah satunya mungkin mengkritik ulama besar, namun tidak berpengaruh jamaah rahmatullah. Kritikan orang rendahan terhadap ulama besar itu tidak berpengaruh, bahkan itu adalah pahala buat mereka. Ya, karena mereka digibahi yang tidak mereka lakukan, direndahkan tidak sesuai dengan pada tempatnya. Maka siapa mereka dengan Syekh Albani rahimahullah? Maka kalau kita merujuk kepada kitab hadis jamaah rahmatullah, kitab hadis itu yang sumber pendalilan hadis kita itu ada 6, maka disebut dengan kutubus sittah. Kutubul sittah, dan itu diakui oleh semua ulama, semua kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak ada yang menafikannya. Sumber pendalilan setelah Quranul Karim adalah kutubus sittah. Sebagian para ulama mengatakan kutubut tis'ah, kitab yang 9, dan yang umumnya adalah kitab yang 6. Yang pertama adalah Sahihul Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Sahihul Muslim. Kemudian An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. 6 jamaah rahmatullah jalla wa ala. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, semua para ulama sepakat ini adalah merupakan kitab hadis yang paling sahih, kitab yang paling sahih setelah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Nukilan-nukilan hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, sepakat para ulama menerima dengan lapang dada dan tidak ada keraguan. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab yang sahih setelah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab Ibnu Majah, Abu Daud, kemudian Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam 4 kitab ini ada dhaif, ada yang sahih. Maka sebagai penuntut ilmu biasa, sebagai orang yang tidak memiliki kapasitas dalam ilmu, maka kita susah untuk memilah dan memilih mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Maka alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat, Allah menghadiahkan akhir umat ini sosok manusia yang banyak menghabiskan umur dan hidupnya di masa muda sampai tuanya berkhidmah untuk hadis Nabi SAW,
menghabiskan umurnya dan waktunya memilah dan memilih buat manusia kaum muslimin di seluruh dunia mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, dan ini adalah merupakan sebuah perkara yang susah. Para ulama sepakat ini perkara susah. Mana hadis dhaif, mana hadis yang hasan sahih, dipilih, dikeluarkan, ditakhrij rijalul hadis, dicari pendalilan bagaimana orang ini kadzab atau tidak. Maka kemudian mengambil kesimpulan ini hadis sahih dan dhaif. Itu tidak mudah zaman dirahmatullah, diteliti, dan itu dilakukan oleh Syekh Albani. Datang manusia rendahan mengkritik Syekh Albani, kitab-kitabnya masih ada zaman dirahmatullah. Maka sebuah lelucon kalau ada anak kecil yang baru kemarin sore tenar ingin merendahkan Syekh Albani rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, begitu pula dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kitab-kitabnya menjadi rujukan para ulama dunia, yang mereka tidak satupun ulama yang membaca kitab Syekh Albani kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kecuali mereka memujinya. Datang orang rendahan, anak kemarin sore yang beraluni filsafat, bukan mustalahul hadis, bukan ilmu tafsir, bukan bahasa Arab, ya, dengan lantang dan tanpa malu merendahkan Syekh Albani rahimahullah, maka ini adalah merupakan sebuah kekacauan, sebuah kebusukan, keburukan lahir dari otak filsafat, merendahkan ulama hadis. Zaman rahmatullah tidak ada yang merendahkan hadis dan ilmu hadis kecuali orang-orang sekuler yang tidak mencintai hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sida ini alhamdulillah pada beberapa hari ini banyak ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, para ustaz-ustaz salafi atau di luar salafi yang kemudian balas mengkritik Ar-Razi Hashim ini. Ya, disuruh coba bercermin antara anda dengan Syekh Albani itu kapasitasnya apa. Syekh Albani kalau kita ingin katakan beliau adalah ulama internasional. Sekedar kita tahu agar jangan tertipu. Karena kita ini banyak sering tertipu. Muncul ustaz ini populer, tertipu kita, padahal menyimpang. Muncul dai ini bisa ngelawak, populer, kemudian dikultuskan, bahkan membela mati-matian dengan kesesatannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa taala, Syekh Albani kemudian menghabiskan umurnya untuk mengkuliti tanda kutip hadis-hadis yang ada yang beredar di kitab An-Nasa'i, kemudian Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Memilah dan memilih, mengeluarkan hadis-hadisnya, sanad-sanadnya, bagaimana sanadnya, riwayatnya, periwayatannya, nukilannya dari imam, kemudian para tabi'in, sahabat sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mudah zaman rahmatullah takhrijul hadis, dan itu yang dilakukan oleh Syekh Albani rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Dan sedikit kita akan menukilkan kritikan salah seorang ustaz kita, Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi, di mana beliau ini akan menyampaikan kepada kita semuanya beberapa sanjungan para ulama berkaitan dengan Syekh Albani. Beliau kemudian mengatakan dunia menjadi saksi atas kedustaan tuduhan sebagian kalangan merendahkan ilmu Syekh Albani dalam bidang hadis. Zaman rahmatullah, sebelum banyak ustaz yang mengkritik sidai filsafat ini, anak baru kemarin ini yang baru tenar, dengan ketenarannya dia sudah berani bahas sana sini, berani merendahkan ulama yang sudah lama terkenal, yang dipuji keilmuannya. Kemudian dia merendahkan Syekh Albani. Maka alhamdulillah dengan izin Allah ana sudah membantah dan mengkritik orang ini. Bahkan ana menyebut dia adalah seorang pendusta, dajjal kecil. Karena kalau kita melihat potongan-potongan videonya sangat mengerikan zaman rahmatullah, dan bantahan-bantahan ana khusus untuk dia ini sangat banyak. Di antaranya kita akan bahas mungkin esok hari atau lusa tentang bahayanya penjelasan dia tentang Nur Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Ketika ana melihat pembahasannya merinding bulu-bulu ini, karena apa yang dia sampaikan sungguh sangat luar biasa. Kebinasaan yang dia sampaikan karena berkaitan dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kekufuran dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas zaman rahmatullah. Maka beliau kemudian mengatakan, di mana seluruh para ulama bersepakat memuji Syekh Albani dan mengakui keunggulannya dalam ilmu hadis,
Seandainya saya mau nukilkan seluruh ucapan mereka, maka sangat banyak, tetapi cukuplah sebagian saja. Beliau kemudian mengatakan, 1. Piagam penghargaan hadiah Raja Faisal pada tahun 1419 Hijriah atau bertepatan dengan 1999 Miladiah. Syekh Albani menerima piagam penghargaan hadiah internasional Raja Faisal. Dalam piagam tersebut dinyatakan penganugerahan ini sebagai sebuah penghargaan atas segala kesungguhan dan jerih payah beliau Syekh Albani yang sangat bernilai dalam berkhidmat terhadap hadis-hadis Nabi SAW dalam bentuk pentakhrijan. Sekali lagi kita jelaskan dalam Allah, pentakhrijan, mengeluarkan hadis-hadis, memilah dan memilih buat kita semua hadis-hadis yang mana sahih yang mana dhaif, penelitian dan pendalamannya. Sebuah upaya tersebut dalam karya-karya beliau yang banyak jumlahnya, banyak karyanya zaman rahmatullah Syekh Albani yang menjadi rujukan para ulama, para penuntut ilmu di seluruh dunia. Kemudian datang orang-orang filsafat yang merendahkan hadis Nabi SAW dan orang ahli hadis. Siapa dia dan siapa Syekh Albani? Ini sering kita sampaikan. Coba bercermin. Nasihat para ustadz ini coba bercermin dululah. Coba dia banyak mengoreksi dirinya sendiri, introspeksi diri sendiri. Antara dia dengan para ulama Syekh Albani dan Syekhul Islam, apa jaraknya, apa kadarnya sehingga dia bisa selevel dengan para ulama. Maka malu zaman rahmatullah, malu. Kata Syekh Muhsin Abu Ibrahim, malu kita. Ya, jangan sampai kita ditertawakan para penuntut ilmu. Muncul dari negara Asia orang yang merendahkan Syekh Albani, malu. Zaman rahmatullah, sangat memalukan. Dan tidak pantas. Apatah lagi kalau dia mengatakan dia dirinya penuntut ilmu. Di dalam kitabnya ada nama disebut dengan Irwa Al-Ghalil fi takhrij al-hadits al-manaris as-sabil. Ini sangat kitabnya luar biasa. Kemudian silsilah al-hadits as-sahihah, silsilah al-hadits ad-dhaifah dan seterusnya zaman rahmatullah subhanahu wa taala. Silakan kembali kepada kitab-kitab Syekh Albani. Karangan beliau sangat banyak berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu yang sangat susah dipelajari zaman rahmatullah. Di Jamiah Islam Madinah Munawwarah, alhamdulillah ana pernah berkunjung di Jamiatul Islam Madinah Munawwarah, di mana ada jurusan hadis yang kata para penuntut ilmu tidak mudah orang masuk jurusan ilmu hadis. Tidak mudah. Butuh kesungguhan, keulekan mendalami ilmu-ilmu hadis. Dan salah satu ustaz kita di Indonesia ini yang sampai S2 dalam ilmu hadis adalah Ustaz Abdullah Taslim. Ustaz Abdullah Taslim, Masya Allah beliau. Dan ulama-ulama yang lainnya, itu pula para penuntut ilmu yang lainnya untuk bisa masuk ke dalam jurusan ilmu hadis ini yang membutuhkan kesungguhan yang sangat besar. Tidak gampang. Tidak sama sebagian kampus-kampus yang ada di seluruh dunia, ya mudah saja. Ya walaupun mungkin tidak banyak menghafal hadis, tidak banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun masuk di jurusan ilmu hadis Jamiatul Islam Madinah ini maka sebuah merupakan perkara yang harus ada kesungguhan, ada keulekan dalam perkara tersebut. Kemudian ulama India, Syekh Al-Muhaddits Abdul Samad Safaruddin mengedit kitab Sunan Kubra karya Imam An-Nasai dan Tuhfatul Ashraf oleh Al-Mizzi. Telah menulis surat pada Syekh Albani sebagai berikut. Telah sampai sepucuk surat kepada Syekh Ubaidillah Ar-Rahmani, Ketua Jamiah As-Salafiyah dan penulis Mira' Al-Mafatih Syara Mishka Al-Masabih, sebuah pertanyaan dari lembaga fatwa Riyadh Saudi Arabia tentang hadis yang sangat aneh lafaznya, agun maknanya dan memiliki korelasi erat dengan zaman kita. Maka seluruh ulama di sini semua bersepakat untuk mengajukan pertanyaan tersebut kepada seorang ahli hadis yang paling besar abad ini, yaitu Syekh Albani. Kalau ada hadis-hadis yang iskal para ulama, iskal apa artinya jamaah rahmatullah, yang susah dicerna, ditakhrij oleh para ulama hadis yang sesama dengan Syekh Albani, maka mereka bertanya kepada Syekh Albani, ini hadisnya gimana, iskal menurut kita. Zaman rahmatullah, la ya'rifu fadla fil fadli illa fil fadl. Tidak ada yang mengetahui kadar orang mulia kecuali orang yang mulia. Tidak ada yang mengetahui kadar keilmuan hadis Syekh Albani kecuali para ulama hadis. Tanya ulama hadis, bagaimana keilmuan Syekh Albani dalam mentakhrij hadis? Tanya, jangan tanya dari filsafat.
Ente kalau tanya dari filsafat, tidak nyambung. Jurusannya mana? Jurusannya mana? Pembahasannya mana? Jauh. Tidak nyambung. Zaman rahmatullah. Ulama hadis dikomentari anak kemarin sore yang baru tenar. Di mana selama ini dan apa khidmah untuk dia terhadap agama Allah? Berani mengkritik Syekh Albani dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka coba bercermin dulu. Malu. Kemudian zaman rahmatullah. Yang ketiga, poin yang ketiga. Samahatu Syekh Allama Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh, Mufti Kerajaan Saudi Arabia. Yang dahulu, beliau kemudian mengatakan beliau mensifati Albani pembela sunnah dan al-haq serta penghujat ahlul batil. Kemudian yang keempat, Samahatu Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia. Yang kedua, beliau telah wafat. Beliau kemudian berkata, saya tidak pernah mengetahui seseorang di atas bumi yang lebih alim dalam bidang hadis pada masa kini yang mengungguli Syekh Albani. Masya Allah, pujian Syekh bin Bas. Syekh bin Bas kita ketahui keilmuan beliau. Kemudian yang kelima, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini juga ulama yang khusus dalam memahami ilmu fikih. Beliau adalah di antara ulama yang diagungkan, yang dimuliakan juga. Baik, beliau mengatakan ahli hadis negeri Syam, Syekh Albani, pemilik ilmu yang sangat luas tentang hadis secara riwayat dan dirayah. Allah telah menganugerahkan manfaat yang banyak kepada manusia melalui karya-karya ilmiahnya berupa ilmu dan semangat mempelajari ilmu hadis. Beliau juga mensifati imam ahlu hadis, saya belum mendapati seorang pun yang menandingi di zaman ini. Pujian orang mulia terhadap orang mulia. Yang keenam, Syekh Al-Allama Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad, salah seorang ulama hadis juga yang masih hidup sampai sekarang, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau berkata, Syekh Allama Al-Muhadith Muhammad Nasruddin Albani, saya tidak menjumpai orang pada abad ini yang menandingi kedalaman penelitian hadisnya. Ahlu hadis memuji ilmu hadis tepat. Kalau ada ahlu dolala, naudzubillah min dzalik. Maka coba bercermin zaman rahmatullah. Sangat tidak pantas, malu. Kemudian Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, anggota Komisi Fatwa Saudi Arabia yang sekarang menjabat, berkata dalam At-Tahdhir min Mukhtasar As-Sabuni fi Tafsir. Taib, halaman 41, beliau kemudian mengatakan, membantah ucapan Muhammad Ali As-Sabuni bahwa Albani tidak pandai hadis. Ini merupakan kejahilan yang sangat dalam dan pelecehan yang keterlaluan, karena kehebatan ilmu Syekh Albani dan perjuangannya membela sunnah dan akidah salaf sangat populer dalam hati para ahli ilmu. Tidak ada yang mengingkari hal itu kecuali musuh yang jahil. Dan itu tepat. Saya tidak mau memperpanjang pembahasan. Saya serahkan hukumnya pada saudara pembacanya. Dan masih banyak lagi zaman rahmatullah. Kata Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi, masih banyak sekali nukilan-nukilan pujian para ulama terhadap Syekh Albani rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu manni wa karamih. Dan beliau luar biasa zaman rahmatullah, memberikan kepada kita semuanya warisan dari warisan Nabi SAW bagi penuntut ilmu khususnya, sehingga kita mudah mengeluarkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Sehingga kalau ada orang yang merendahkan Syekh Albani zaman rahmatullah dalam bidang hadis, maka itu sama saja ingin mengelabui kita semuanya. Dengan kata lain, hati-hati hadis Nabi SAW. Karena kalau belajar hadis, maka tentunya akan menguliti penyimpangan-penyimpangan kesesatan ahlu sesat. Di antaranya da'i filsafat ini, anak kemarin sore yang baru terkenal, baru tenar, yang dipuja-puji sebagian manusia dengan otak-otak tasawufnya, filsafatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan kaum-kaum yang menyimpang, ahlu dhalalah, ahlu bid'ah, ahlu falsafah, ahlu tasawuf. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Dan tidak usah kita memperpanjang zaman rahmatullah. Cukup apa yang bisa kita sampaikan buat kita semuanya modal
agar kita bisa mengetahui kadar manusia itu ditimbang dan lihat karya-karya ilmiahnya, dan mana karya ilmiah si fulan dan mana karya Syekh Albani rahimahullah sangat jauh zaman rahmatullah. Maka tentunya orang yang berilmu bisa membedakan mana semut, mana gunung, mana orang rendahan dan mana orang yang mulia. Hadza wallahu alam bissawab.